Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, dan jangan lupa untuk memulai pelajaran kita hari ini untuk selalu berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baiklah saja materi kita pada hari ini, yaitu adab kepada orang tua dan guru. Nah, yang pertama kita membahas tentang adab terhadap kedua orang tua. Di dalam kitab suci Al-Quran seringkali ditemukan perintah berbakti kepada ibu dan bapak beriringan setelah perintah menyembah Allah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Insyirah ayat 23. Langsung saja, ada beberapa poin yang ingin Allah sampaikan, yaitu yang pertama, agar manusia hanya menyembah Allah, tidak kepada yang selainnya. Dan yang kedua, agar manusia berbuat baik atau ihsan, serta berbicara dengan lemah lembut kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua ini disampaikan oleh Allah sesudah perintah menyembah kepada Allah. Hal ini tentu mengisyaratkan betapa pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, apabila salah seorang di antara kedua bapak ibu atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan akal, mereka akan seperti anak-anak. Dalam keadaan yang seperti ini, anak wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan secara khusus dalam ayat tersebut menegaskan anak tidak boleh berkata kasar seperti dan sejenisnya, serta tidak boleh membentaknya. Nah, bagaimana cara bakti kepada orang tua? Adapun berikut adalah bagaimana secara jelas dipaparkan bagaimana prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Dan yang kedua, janganlah berkata kasar seperti berkata Nah, pun sudah dilarang, apalagi yang lebih dari itu seperti membentak, memaki, bahkan memukul. Dan yang ketiga, pada saat kedua orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya. Dan yang keempat, selalu berusaha bersikap dan bertutur kata yang menyenangkan hati kedua orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. Seperti sabda Rasulullah, radallahu fi radallahu wal hidaini wa suhtullahi bil syuhdi al-walidaini. Artinya, keriduan Allah dalam keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan kedua orang tua. Yang selanjutnya, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak, sebab itu termasuk dosa besar. Yang selanjutnya, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Dan yang selanjutnya, tetap memperhatikan orang tua walaupun sudah mempunyai istri dan anak. Nah, sebagaimana kisah seorang Bani Israil yang terkunci di dalam gua bersama 3 temannya. Nah, gua yang tertutup batu besar dan bergeser karena salah seorang dari mereka bertawassul dan perantara amal baiknya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua.
Nah, yang selanjutnya, berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. Nah, seperti dari Abi Usaid Malik bin Robi'an, ia berkata, ketika kami berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal?" Nah, beliau menjawab, "Ya, masih ada, yaitu yang pertama, berdoa untuk keduanya, yang kedua, meminta ampun untuk keduanya, ketiga, melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal. Nah, dan yang keempat, memuliakan teman-teman keduanya. Yang kelima, dan menyambung silaturahim yang tidak tersambung sebelumnya kecuali karena keduanya." Dan yang selanjutnya, tidak mencaci maki kedua orang tua. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua, karena hal itu dapat menyakiti hati mereka. Yang selanjutnya, senantiasa memanjatkan doa untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang adab terhadap guru. Jadi, yang menjadi orang tua kita selain orang yang melahirkan kita adalah orang yang memberikan kita pengetahuan baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan lain, yaitu guru. Nah, perlu kita ketahui, pahlawan tanpa jasa ini sangat berjasa besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara, karena gurulah yang mengajarkan kita membaca, merekalah kita mengenal dunia. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Seorang guru juga bertugas mendidik anak didiknya agar menjadi manusia yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang anak didik atau pelajar untuk menjaga adab dan sopan santun kepada mereka. Adapun bagaimana bentuk menghargai dan menghormati guru? Nah, perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu ketika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam, menyalami dan mencium tangannya. Yang kedua, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Jika ingin bertanya, bertanyalah hal-hal yang benar-benar kamu tidak membantah. Bantahlah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun kepada mereka. Tidak merasa sok pintar, berkata kasar, dan lain sebagainya. Senantiasa menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru kecuali untuk tujuan yang dibenarkan syariat. Nah, yang keenam, menjenguk guru ketika sedang sakit atau ditimpa musibah. Dan yang ketujuh, tetap menganggap dan menghormatinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar atau tidak diajar. Nah, baiklah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Dan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, agar supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.